Saudara, hari ini kita akan belajar tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan belajar firman-Mu. Ajari kami supaya kami dapat melaksanakan tanggung jawab kami seperti yang Tuhan kehendaki dalam firman-Mu. Amin. Mari membaca Injil Lukas pasal 2 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-45. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Saudara, apa sebenarnya tanggung jawab orang tua terhadap anak? Salah satunya adalah menjaga. Kata menjaga berarti melakukan usaha untuk melindungi, memelihara, mengawasi supaya aman. Inilah yang dilakukan Maria dan Yusuf. Mereka melakukan peran dan tanggung jawab mereka untuk menjaga Yesus sebagai anak mereka. Karena itu ketika tidak menemukan dia di tengah rombongan yang sedang berjalan bersama, maka Maria dan Yusuf memutuskan untuk kembali ke Yerusalem mencari Yesus. Mereka melakukan tugas sebagai orang tua untuk menjaga anaknya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga melakukan tugas kita untuk memelihara, untuk menjaga, untuk mengawasi supaya anak-anak kita ada dalam keadaan yang aman? Yang dimaksud dengan aman bukan sekedar ada dalam kondisi yang baik-baik saja secara fisik, tetapi juga aman dalam hal iman kepada Tuhan supaya ada di jalur yang benar, tidak tersesat. Dari kisah ini kita belajar beberapa hal yang patut kita kerjakan sebagai orang tua. Pertama, didiklah anak kita untuk kenal Tuhan dan menjadi penyembah Tuhan. Ada banyak orang di luar sana tahu tentang Yesus tapi tidak menjadi penyembah. Ada banyak orang yang sekedar tahu saja, tetapi praktek hidup setiap hari tidak tunduk dan tidak taat kepada Tuhan. Orang tua wajib mendidik anaknya supaya kenal Tuhan dan menjadi penyembah Tuhan. Kedua, yang harus kita lakukan adalah jadilah teladan dalam hal iman. Jadilah panutan dalam melakukan firman Tuhan. Perhatikan ini, saudara. Anak-anak mendengar apa yang kita katakan, tetapi mereka meniru apa yang kita lakukan. Ketiga, doakan anak kita dengan bertekun. Sesibuk apapun kita, jangan pernah lupa dan jangan pernah lalai untuk membawa anak-anak kita pada Tuhan. Mendoakan mereka adalah cara kita menjaga mereka, sekalipun kita tidak ada di sekitar mereka. Keempat, yang patut kita lakukan adalah melindungi anak kita dari pengaruh buruk. Di dunia sekarang ini ada begitu banyak hal yang membawa dampak buruk dalam hidup anak-anak kita. Maka orang tua bertanggung jawab untuk menjaga anaknya, supaya tidak terkena dampak buruk. Salah satu yang harus dilakukan adalah orang tua tidak boleh menjadi pembawa dampak buruk itu. Orang tua tidak boleh membawa pengaruh buruk bagi anaknya. Misalnya dalam hal beribadah. Orang tua yang malas beribadah tanpa dia sadari, dia membawa pengaruh itu dalam hidup anaknya. Orang tua yang kasar, yang suka mengumpat, yang suka memaki, dia membawa pengaruh itu terhadap anaknya. Orang tua yang pemarah, orang tua yang pemabuk, dia membawa pengaruh itu terhadap anaknya. Ketika dunia begitu jahat, pastikanlah kita melindungi anak-anak kita dari pengaruh buruk. Dan kita bukanlah orang tua yang membawa dampak buruk itu. Kita bertanggung jawab, sebab Tuhan yang menjadikan kita orang tua, Dia memberi kepercayaan itu bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami dapat menjadi orang tua yang bertanggung jawab atas hidup anak-anak kami. Sehingga kami dengan perkataan dan sikap hidup yang dapat diteladani, kami membawa pengaruh yang baik, kami membawa pengajaran yang baik, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur
berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung